Meskipun punya manfaat kesehatan, jangan langsung mengonsumsinya secara sembarangan ya. Biasanya daun ini perlu diekstraksi atau diolah secara khusus dalam bentuk teh atau suplemen. Halo Sobat Mini Kebon, selamat datang kembali di WDBB Channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semangat berkebunnya makin membara ya. Di channel ini kita bakal kupas tuntas semua serba-serbi dunia pertamanan, perkebunan mini, sampai tips and trik merawat tanaman kesayangan kamu, biar kebunmu makin estetik dan subur. Jangan sampai ketinggalan setiap video. Baru kita yang penuh inspirasi dan informasi menarik. Jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe di bawah ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update terbaru dari Sobat Mini Kebon. Yuk, kita mulai petualangan berkebun kita. Di episode kali ini, kita kedatangan si primadona, pagar rumah yang pasti sudah sering kalian lihat di pinggir jalan atau perumahan elit. Yes, apalagi kalau bukan pucuk merah atau nama keren ilmiahnya Syzygium myrtifolium. Yuk, kita bedah kenapa tanaman ini wajib banget ada di rumah kalian. Kenapa sih namanya pucuk merah? Nah, ini dia uniknya. Sesuai namanya, tanaman ini punya gradasi warna yang juara banget. Pucuk muda berwarna merah menyala ini vibes-nya segar banget kalau kena matahari pagi. Seiring waktu berubah jadi coklat elegan. Daun tua akhirnya berubah jadi hijau tua yang rimbun. Pro tip, kalau kalian remas daunnya, ada aroma khas minyak atsirilo. Wanginya segar, mirip keluarga jambu-jambuan. Lebih dari sekadar cantik, pucuk merah bukan cuma buat pajangan doang. Sobat, ada fungsi superhero nya juga, si penyaring polusi. Daunnya yang super rapat itu efektif banget menangkap debu jalanan. Cocok buat kalian yang rumahnya di pinggir jalan raya. Mudah dimodifikasi, mau dibentuk bulat, kotak, atau kerucut ala taman kerajaan, bisa banget. Dia tahan banting buat dipangkas sesuka hati. Tips rahasia biar tetap glowing. Banyak yang tanya, kenapa punya saya warnanya hijau semua? Nggak merah lagi. Tenang, ini rahasianya. Jemur maksimal, tanaman ini haus matahari. Makin kena panas, warna merahnya makin keluar dan cerah. Jangan ditaruh di tempat teduh ya, rajin pangkas. Warna merah itu cuma ada di tunas baru. Jadi, kalau daunnya sudah hijau, langsung pangkas saja. Ini bakal ngerangsang si merah buat tumbuh lagi. Minum yang cukup. Siram 1-2 kali sehari. Yang penting, tanahnya tetap lembab tapi nggak becek. Gimana? Tertarik buat bikin pagar rumah kalian jadi lebih berwarna pakai pucuk merah ini? Wah, menarik banget kan pembahasan kita tadi? Tapi tunggu dulu, Sobat Mini Kebon. Kalian tahu nggak sih kalau si pucuk merah ini sebenarnya anak lokal alias asli Asia Tenggara? Banyak yang ngira tanaman ini impor dari luar negeri karena estetikanya yang ala-ala taman Eropa. Padahal aslinya dia ini tetangga kita sendiri. Yuk, kita telusuri jejak asalnya. Bukan tanaman impor, ini produk lokal. Pucuk merah atau Syzygium myrtifolium ini adalah penghuni asli hutan-hutan tropis di kawasan kita. Dia tersebar luas, mulai dari Indonesia, terutama tumbuh subur di Sumatera, Jawa, sampai ke pedalaman Kalimantan. Negara tetangga, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, sampai Myanmar juga punya koleksi asli tanaman ini. Bahkan ke Asia Selatan, dia juga main sampai ke Bangladesh dan India Timur Laut. Loh, habitat aslinya dari hutan sampai rawa. Kalau di rumah kita lihat dia rapi di pot atau pagar. Di alam liar, pucuk merah itu sebenarnya petualang. Mereka aslinya tumbuh di hutan hujan tropis, tempat yang lembab dan penuh nutrisi. Kawasan pesisir dan pinggir sungai. Makanya tanaman ini kuat banget sama air, tapi juga tahan banting di cuaca panas. Satu tanaman, 1000 nama. Karena saking populernya di Asia Tenggara, panggilannya pun beda-beda. Sobat, di Malaysia dan Singapura,
Mereka sering panggil dia Kelad Oil atau si cantik red lip. Di Filipina, orang sana kenalnya dengan sebutan balatuyo. Nah, kalau kalian main ke Thailand, jangan bingung kalau mereka sebut tanaman ini dengan nama daeng. Fun fact, bisa tumbuh jadi raksasa. Nah, ini nih, fakta yang paling bikin geling-geling kepala. Kita kan terbiasa lihat pucuk merah setinggi 1 atau 2 meter karena rajin dipangkas kan? Tapi tahu nggak kalau dibiarkan tumbuh liar di habitat aslinya tanpa disentuh gunting taman, dia nggak bakal jadi semak lagi. Tapi berubah jadi pohon raksasa yang tingginya bisa mencapai 15-20 meter. Kebayang nggak tuh? Satu pohon tapi pucuknya merah semua di ketinggian. Pasti megah banget. Gimana? Makin sayang kan sama tanaman asli Nusantara yang satu ini? Ternyata dia bukan cuma pemanis taman, tapi juga punya sejarah yang kuat di tanah Asia. Wah, gila sih. Siapa sangka tanaman yang sering kita cuekin di pinggir jalan ini ternyata punya superpower yang segudang kan? Bener-bener definisi kesel-kesel cabai rawit. Maksud saya, kecil-kecil daun merah. Tapi, sebelum kita tutup episode kali ini, ada satu poin penting nih yang wajib kalian catat biar nggak salah kaprah. Disclaimer penting buat Sobat Gardeners, meskipun tadi saya sebutkan ada manfaat kesehatannya. Play banget, jangan langsung petik dan dimakan ya. Daun ini bukan buat lalapan atau dicemil langsung. Biasanya, manfaat itu didapat lewat proses ekstraksi yang rumit atau diolah. Jadi teh suplemen oleh para ahli. Jadi, kalau kalian mau coba manfaat medisnya, pastikan konsultasi dulu ke dokter atau beli produk yang sudah terstandarisasi. Jangan asal eksperimen di rumah ya, SOB. Kesimpulan episode kali ini, pucuk merah alias Syzygium myrtifolium itu tanaman yang asli lokal. Bangga banget kan? Jadi anak Asia Tenggara, kuat banget, tahan panas, tahan polusi, cocok buat kalian yang sibuk, multifungsi, bisa jadi pagar, penyaring debu, sampai punya potensi kesehatan. Jadi, buat kalian yang halamannya masih gersang, atau pengen punya pagar yang instagramable, tapi bermanfaat buat lingkungan, pucuk merah ini adalah jawaban yang paling tepat. Oke, Sobat Mini Kebon, itu dia bahasan tuntas kita soal si cantik pucuk merah. Semoga info tadi bermanfaat dan bikin kalian makin semangat buat menghijaukan rumah masing-masing. Kalian punya cerita unik atau pengalaman seru selama nanam pucuk merah? Atau ada tanaman lain yang pengen saya bedah di episode depan? Langsung saja gas tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman sehobi kalian.